Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan pelajaran bahasa Indonesia. Bagaimana kabarnya adik-adik semua? Semoga sehat-sehat selalu dimanapun berada. Baiklah, kita mulai pelajaran bahasa Indonesia hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita sudah membahas tentang buku fiksi dan non-fiksi. Sekarang kita akan lanjut materinya, yaitu membahas tentang membuat peta pikiran atau peta konsep, kemudian membuat sinopsis atau rangkuman tentang isi buku, baik non-fiksi maupun fiksi. Baiklah, yang pertama kita bahas adalah tentang peta pikiran atau peta konsep. Apa sih peta konsep itu? Yaitu suatu bagan atau skema yang menyajikan suatu informasi dalam bentuk konsep-konsep atau kata-kata kunci yang saling terhubung dalam suatu rangkaian. Jadi peta pikiran atau peta konsep hanya berisi tentang kata-kata kunci saja. Peta konsep memiliki banyak model ya, banyak contoh. Nanti kita akan lihat contohnya beserta langkah-langkah yang harus dilakukan dalam membuat peta pikiran adalah sebagai berikut. Pertama adalah tulis judul di tengah-tengah kertas, kemudian diberi gambar yang sesuai untuk memudahkan mengingat judul tersebut. Jadi contohnya di sini adalah gambarnya gambar awan, tengah-tengahnya itu diberi judul besar tentang konsep yang akan kalian buat. Langkah yang kedua yaitu buat cabang utama terkait topik yang kalian buat. Misalnya di sini tentang surat. Maka kalian buat cabang, misalnya cabangnya adalah tujuan surat, pembuka surat, penutup surat, detail surat, atau siapa yang akan dikirimi surat. Nah, kalian buat cabang-cabang seperti itu. Kemudian kalian kembangkan lagi cabang-cabang lain. Dan ingat, kalau kalian membuat cabang yang lain, hanya tuliskan kata kuncinya saja. Karena semakin sedikit, semakin baik. Kalian bisa mencatat intinya saja. Yang ketiga, kalian bisa menggunakan garis-garis lengkung atau garis lurus, terserah kalian, dan menggunakan alur yang nyaman. Tidak ada aturan khusus bagaimana bentuk dari peta konsep tersebut. Jadi di sini contohnya ini adalah berbentuk lurus, ada lingkaran, macam-macam ya, ada persegi dan lain-lain. Kalian bisa membuat peta konsep sesuai kreativitas kalian masing-masing. Selanjutnya, setelah kita mempelajari tentang peta konsep, kita akan membahas tentang sinopsis dan rangkuman. Apa itu sinopsis? Sinopsis adalah ringkasan sebuah cerita. Istilah sinopsis ini biasanya digunakan untuk meringkas sebuah cerita. Kemudian ada rangkuman. Apa itu rangkuman? Rangkuman disebut juga ringkasan, adalah hasil menyarikan semua gagasan atau intisari dari suatu karangan atau buku menjadi bentuk yang lebih ringkas atau lebih pendek. Ini adalah contoh dari sinopsis atau rangkuman sebuah buku fiksi. Berarti isinya tentang cerita. Jadi menceritakan buku menjadi lebih pendek atau lebih ringkas. Berikut ini adalah langkah-langkah membuat sinopsis atau rangkuman sebuah buku. Langkah pertama adalah kita harus mengetahui secara umum isi buku yang kita baca melalui daftar isi dan kata pengantar. Di sini ada contoh daftar isi. Di dalam daftar isi terdapat pula bab-bab secara umum yang ada di buku beserta subbabnya. Di sini bab diberi garis hitam, itu adalah bab. Kemudian subbabnya atau bagian dari babnya diberi garis merah. Itu adalah contoh dari bab dan subbab yang ada di daftar isi. Setelah kita mengetahui informasi buku secara umum melalui daftar isi, maka selanjutnya kita bisa membaca paragraf dari buku tersebut, kemudian kita pahami gagasan pokoknya.
Berikut ini adalah format merangkum dengan teknik menentukan gagasan utama dan gagasan rincian. Yang pertama, kita bisa menulis judul buku, kemudian judul bab. Setelah judul bab, kita tulis judul subbabnya, kemudian baru gagasan utama tiap paragraf. Misalnya ada 3 paragraf, maka per paragraf itu kita tulis gagasan utamanya. Gagasan setiap paragraf dapat diungkapkan dalam satu kalimat. Jadi merangkum sebuah bacaan dapat dilakukan dengan menyusun setiap kalimat dari gagasan utama ke dalam satu karangan. Ini adalah contoh dari rangkuman buku fiksi. Terlihat lebih ringkas dari bacaan aslinya. Baiklah, sekian dulu materi hari ini. Untuk tugas tetap seperti pertemuan kemarin, kalian baca buku, kemudian kalian tulis di dalam jurnal membaca. Bagi anak-anak yang di pondok, jurnal membacanya bisa ditunda dulu. Nanti ketika sudah masuk tatap muka di sekolah, kalian bisa pinjam buku-buku di perpus, kalian baca, kemudian kalian tulis di dalam jurnal membaca. Untuk anak-anak yang di rumah, kalian bisa membaca buku yang ada di rumah, kemudian kalian tulis di dalam jurnal membaca. Nanti ketika tatap muka, kita akan membahas bersama-sama. Baik, sekian dulu dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.